Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal amal. Pada minggu yang lalu kita membicarakan tentang peristiwa Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan bumi Rasulullah di dalam Isra ini menaiki Buraq. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh seluruh para nabi Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam bagi mereka semua. Walaupun salat belum disyariatkan bagi umat Rasulullah saat itu, tapi Rasulullah sudah melaksanakan salat, dan bahkan salat ini juga dikerjakan oleh nabi-nabi terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa salat menjadi imam bagi seluruh para nabi Allah. Para nabi Allah keluar dari makam, dari kubur mereka masing-masing, kemudian menyambut Rasulullah di Masjidil Aqsa, dan kemudian salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Dari sini diketahui, sebagaimana juga dikuatkan dengan hadis-hadis lainnya, bahwa hakikatnya para nabi Allah hidup di kubur mereka masing-masing. Dan ketika peristiwa Isra-nya Rasulullah, mereka keluar biruh wal jasad, dengan ruh dan jasad mereka, dan kemudian mereka salat menjadi makmum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seluruh para nabi hidup mereka di kubur mereka masing-masing yusallun, dalam keadaan salat mereka. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Maka
jasad seluruh para nabi Allah utuh di dalam kubur mereka, tidak hancur dimakan tanah, dan bahkan mereka dalam keadaan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholat di Masjidil Aqsa, menjadi imam bersama para nabi. Setelah itu maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj. Mi'raj berasal dari akar kata araja ya'ruju yang maknanya naik. Peristiwa Mi'raj ini beriringan dengan peristiwa Isra. Kalau peristiwa Isra adalah perjalanan bumi, maka Mi'raj adalah perjalanan langit. Perjalanan bumi dengan menaiki Buraq, yang merupakan hewan dari surga atau binatang dari surga. Tapi dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah tidak menaiki Buraq, tetapi menaiki tangga, makanya disebut dengan Mi'raj. Tangga inilah yang membawa Rasulullah naik ke atas. Tangga ini berjalan membawa Rasulullah. Kurang lebih kalau kita mirip eskalator. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, pijakan tangga tersebut berseling antara emas perak. Tangga ini kemudian bergerak membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit pertama, kedua, dan seterusnya. Karena itulah mengapa peristiwa ini disebut dengan Mi'raj, yang maknanya naik, yang dalam hal ini menaiki tangga yang terjulur dari langit tersebut. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik. Sampailah Rasulullah di langit pertama, dibawa oleh tangga tersebut. Kemudian Rasulullah yang saat itu bersama Jibril, pintu langit diketuklah oleh malaikat Jibril. Langit disebutkan oleh para ulama adalah jisim kathif. Langit adalah benda yang memiliki volume, memiliki fisik kasar, bisa disentuh. Yang karena itu maka ketika Mi'raj Rasulullah melewati pintunya, dan pintu langit tersebut diketuk oleh malaikat Jibril, salam terhadap yang ada di dalamnya, kemudian disambutlah oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Langit adalah maskanul malaikat. Penting untuk dicatat, langit yang 7 lapis adalah tempatnya para malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma mawdi'u arba'i asabi' fis samawati illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun." Rawahu Ibnu Hibban. Tidak terdapat jarak antara 4 jari di setiap lapis langit yang 7, kecuali setiap jarak antara 4 jari itu ada para malaikat Allah memenuhi langit-langit tersebut, yang sebagian mereka sedang berdiri, sebagian lainnya raqi'un dalam keadaan rukuk, sebagian lainnya dalam keadaan sujud. Tentu mereka bergerak, tidak hanya ruku terus sampai hari kiamat atau sujud terus sampai hari kiamat. Tidak. Mereka bergerak. Mereka makhluk Allah, para malaikat tersebut. Nah, di dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban ini disebutkan bahwa langit adalah maskanul malaika, artinya tempat para malaikat Allah. Sebagaimana bumi
adalah maskanul insi wal jin. Bumi adalah tempat bagi bangsa manusia dan jin. Maka langit adalah tempat bagi bangsa malaikat. Penuh 7 lapis langit dengan para malaikat. Karena itu, dengan dasar hadis ini, tidak boleh berkeyakinan bahwa Allah bertempat di langit. Ada sebagian orang berkeyakinan rusak. Keyakinan ini keyakinan sesat, mengatakan bahwa Allah, kata mereka, bertempat di langit. Nauzubillah. Langit adalah ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Sebelum terciptanya langit, Allah ada tanpa langit. Maka setelah tercipta langit, Allah tidak membutuhkan kepadanya, tidak bertempat padanya. Adapun makna firman Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk, Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Adakah kalian merasa aman terhadap yang ada di langit jika menggulung bumi ini, menurunkan siksa terhadap kalian? Yang dimaksud yang ada di langit dalam ayat ini adalah para malaikat. Demikian pula beberapa hadis yang menyebutkan kata fis sama, yang dimaksud adalah malaikat, bukan Allah. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan benda. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lanjut. Setelah disambut oleh Nabiullah Adam alaihi salam, Abul Bashar, yang merupakan moyang bangsa manusia, Nabi Adam alaihi salam, kemudian Rasulullah naik kembali ditemani oleh malaikat Jibril. Naiklah ke langit yang kedua. Di langit kedua kemudian pintu langit kedua diketuk oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian disambutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini sepupu, saudara misan. Nabi Isa alaihi salam menurut pendapat yang ditetapkan oleh jumhurul ulama, mayoritas para ulama, hingga sekarang masih hidup, yaitu di atas langit kedua itu. Dan nanti di akhir zaman, yang bahkan merupakan tanda kiamat, dari tanda-tanda besar yang disebutkan dalam riwayat hadis ada 10. Salah satunya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam, turun di Syria. Dalam hadis diriwayatkan demikian, di sebelah timur kota Damaskus, indal manaratil bayda, turun di menara yang warnanya putih. Allahu a'lam di bagian menara yang mana, oleh karena sekarang di wilayah timur kota Damaskus ada banyak menara. Tapi penyebutan dalam hadis sahih demikian adanya, bahwa Nabiullah Isa alaihi salam turun ke muka bumi ini di sebelah timur kota Damaskus dan mempersatukan umat Islam kembali. Saat itu Nabi Isa akan berjumpa atau bertemu dengan Imam Mahdi alaihi salam. Imam Mahdi adalah dari turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua orang yang berbeda antara Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini namanya adalah Muhammad.
nama aslinya. Ayahnya namanya Abdullah. Sama persis dengan nama Rasulullah, dan ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yamlikan nasa rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Rasulullah mengatakan, tidak akan terjadi kiamat hingga nanti dunia ini akan dikuasai seluruh manusia di bawah kekuasaan orang ini, yang orang ini adalah berasal dari keturunanku, min ahli baiti, kata Rasulullah, yuwati ismuhu ismi, yang namanya sama dengan namaku, wasmu abihi isma abi, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Jadi Imam Mahdi nama asli Muhammad ibn Abdullah. Walaupun kita melihat sekarang ini akhir zaman umat Islam terpecah belah, terkotak-kotak, bahkan nyaris hancur, sudah tidak punya kekuatan, seakan-akan pada akhirnya Islam akan disatukan kembali, mencapai kejayaannya saat Imam Mahdi tampil menjadi imam bagi seluruh umat Islam. Bagi seluruh umat Islam, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya wilayah Arab, bukan hanya wilayah benua Asia, tapi seluruh dunia. Nah, di masanya nanti akan turun Nabi Isa, dan Nabi Isa ketika turun akan ikut dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak memberlakukan syariatnya sendiri. Oleh karena syariat Rasulullah, ajaran Rasulullah adalah akhirus syara'i', syariat yang paling terakhir yang tidak ada penghapus baginya sampai hari kiamat. Dan paling sempurnanya syariat adalah syariat Rasulullah, ajaran-ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Isa turun nanti, beliau akan mengikuti syariat Rasulullah, dan bahkan dalam riwayat hadis disebutkan nanti akan sholat di Masjidil Haram menjadi makmum. Imamnya adalah Imam Mahdi alaihi salam. Padahal Imam Mahdi bukan Nabi. Nabi Isa Nabi, lebih tinggi derajatnya, Nabiyyun Rasul, tapi beliau jadi makmum. Imamnya adalah Imam Mahdi alaihi salam sebagai pemuliaan terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat juga kelak nanti Nabi Isa akan menikah. Saat dahulu sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa di muka bumi ini belum menikah. Hingga sekarang belum menikah. Nanti ketika turun akan menikah, karena nikah adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut, Rasulullah naik kembali setelah di langit kedua, naik Mi'raj ke langit ketiga, dan di langit ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu naik lagi sampai ke langit keempat. Di langit keempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Lalu naik lagi sampai langit kelima. Di langit kelima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Lalu naik lagi sampai langit keenam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian naik lagi sampai ke langit ketujuh. Di langit ketujuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di setiap langit Rasulullah disambut oleh para nabi tersebut.
Kemudian dari langit ketujuh Rasulullah naik lagi, lebih atas lagi, sampai ke ketinggian yang hanya Allah yang tahu. Sampai ke ketinggian Allahu a'lam. Sampailah kemudian Rasulullah ke suatu tempat, yang di tempat mulia tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu langsung dari Allah, mendengar al-kalamuz zati, mendengar kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Juga di tempat tersebut Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Ini pendapat mayoritas para ulama, ditetapkan demikian, diantaranya ditetapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Catatan pentingnya, bagian terpenting ini, semuanya penting, semuanya penting, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tersebut dan lalu kemudian melihat Allah dengan hatinya, dan kemudian juga mendengar kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Yang berada di tempat tersebut adalah Rasulullah. Adapun Allah bukan berarti berada di tempat tersebut. Penting ini untuk diingat ini. Tidak boleh diyakini bahwa Rasulullah Mi'raj naik ke atas lalu kemudian bertemu dengan Allah. Tidak boleh dikatakan begitu. Ingat-ingat. Apalagi dikatakan berhadap-hadapan. Nauzubillah. Termasuk dikatakan untuk menghadap Allah. Kalau ada mubalik ngomong gitu, tegur, suruh ngaji tauhid. Ini dijelaskan dalam kitab para ulama. Dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan apa? Linuriyahu min ayatina. Tidak ada dikatakan untuk berjumpa Allah, untuk bertemu Allah. Al-Quran menetapkan apa? Linuriyahu min ayatina. Tujuan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah untuk diperlihatkan kepadanya, kepada Rasulullah, tanda-tanda keagungan Allah. Kemarin sudah kita bahas beberapa tanda-tanda keagungan Allah yang dilihat ketika Isra. Ketika Mi'raj nanti kita bahas beberapa di antaranya. Nah, jadi ini catatan penting, tidak boleh diyakini bahwa Allah berada di tempat tersebut. Rasulullah yang berada di tempat itu. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam juga pernah mendengar al-kalamuz zati, kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Nggak usah dipikirin bagaimana. Tidak boleh digambarkan, tidak boleh difikirkan. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Ini kaidah disebutkan oleh para ulama kita. Ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Zunnun al-Misri, al-Imam para imam mujtahid lainnya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, sepakat menetapkan Allah tidak dapat diraih oleh akal pikiran kita. Apapun yang terlintas dalam akal kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Allah bukan benda, sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Nabi Musa alaihi salam mendengar al-kalamuz zati, kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Gunung Tur. Di Gunung Tur Saina. Di mana Gunung Tur Saina? Jauh dari Cengkareng. Yang jelas Tur Saina ada di mana?
Di bumi ini. Di bumi ini. Bukan berarti bahwa Allah berada di gunung tersebut. Tetapi Nabi Musa yang ada di gunung itu. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nabi Yunus alaihi salam dimakan oleh ikan. Hut. Dalam Quran disebut hut. Hut itu ikan yang sangat besar. Jadi Nabi Yunus dimakannya tidak dengan dicabik-cabik, tapi ditelan. Utuh, hidup-hidup ditelan oleh ikan tersebut. Faltaqamahul hutu. Ditelan oleh hut, oleh ikan yang sangat besar tersebut. Fanabadnahu fil yammi wa huwa mulim. Dalam Quran disebutkan begitu. Kemudian ikan ini membawa Nabi Yunus alaihi salam sampai ke kedalaman lautan, dalam gelap, satu tempat yang tidak pernah disampai oleh manusia. Kedalaman lautan, entah puluhan, ratusan, entah mungkin ribuan, Allahu a'lam, kilometer dari permukaan laut ke bawahnya, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Yang jelas sampai ke kedalaman, Nabi Yunus alaihi salam berdoa, memohon kepada Allah untuk dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Lalu dikeluarkan. Ikan mati, kemudian terdampar di pinggir pantai, kemudian Nabi Yunus keluar. Ketika Nabi Yunus alaihi salam di bawah dasar bumi berdoa memohon kepada Allah, Allah mengabulkan doanya. Allah mendengar doanya. Itu memberikan penjelasan bahwa Allah bukan berada di bawah bumi, juga bukan berada di permukaan bumi ini, juga bukan berada di atas langit ketujuh, juga bukan bertempat di atas arsy. Karena itu ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Janganlah kalian mengagung-agungkan, melebih-lebihkan diriku atas Nabi Yunus ibn Matta. Yang dimaksud dengan hadis Rasulullah ini dijelaskan oleh Imam Malik Ibn Anas, juga oleh para ulama lainnya. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ketika Rasulullah mengatakan, jangan kalian melebih-lebihkan diriku atas Nabi Yunus hanya karena bahwa saya dimi'rajkan sampai ke langit ketujuh, sementara Nabi Yunus dibawa oleh ikan sampai ke dasar bumi. Yang dimaksud bahwa kalian wajib mengimani bahwa Nabi Yunus sebagai nabi, sebagaimana Rasulullah sebagai nabi. Bahwa Rasulullah lebih utama dari Nabi Yunus jelas, karena Rasulullah adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinan seluruh para nabi dan rasul. Tapi dari segi bahwa keduanya adalah sebagai nabi Allah, wajib diimani. Hadis ini sabda Rasulullah ketika disebutkan la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, ditafsirkan oleh para ulama kita di kalangan ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa hadis ini di dalamnya terdapat dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kembali lagi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat tersebut, Rasulullah melihat Allah dengan hatinya, yang bahkan peristiwa ini dicatatkan di dalam Al-Quran, dalam firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a.
afatumarunahu ala ma yara ma kadzdzaba al-fuadu ma ra'a, dalam surat An-Najm. Yang dimaksud fuad di sini adalah fuadun Nabi, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama kita, kalangan ahli tafsir, berisi penjelasan ketetapan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Bukan dengan mata kepalanya, tapi dengan hatinya. Ada beberapa cerita yang ini berkembang di sebagian masyarakat yang tidak memiliki dasar. Disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke tempat yang sangat tinggi itu, lalu dikatakan menurut cerita dusta ini bahwa Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya hanya sampai di sini. Saya tidak kuat untuk naik terus ke atas." Sebutkan menurut riwayat dusta ini bahwa Jibril berkata, "Inni law iqtarabtu ihtaraqtu." Karena saya apabila terus mendekat ke atas, naik terus ke atas, ihtaraqtu, maka saya akan terbakar. Ini riwayat tidak ada dasarnya, tidak ada dalam kitab-kitab hadis, tidak ada dalam kitab-kitab para ulama, tapi ini cerita dusta yang dipalsukan, disebarkan di kalangan orang-orang awam. Malaikat Jibril tidak pernah berkata demikian. Malaikat Jibril tidak kemudian akan terbakar jasadnya atau fisiknya atau tubuhnya sehingga malaikat Jibril tidak ikut naik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu alasannya. Ada sebagian orang yang karena dasar riwayat yang tidak benar ini, lalu dia berkesimpulan bahwa Allah adalah sebagai sinar, sebagai cahaya. Dan apabila didekati maka akan terbakar siapapun yang mendekatinya kecuali Rasulullah. Nauzubillah. Ini pendapat menyesatkan, bahkan ini pendapat kufur. Allah bukan sinar, Allah bukan cahaya, Allah bukan api. Allah yang menciptakan sinar, Allah yang menciptakan api. Allah bukan cahaya. Allah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, bintang. Maka Allah tidak sama dengan ciptaan-ciptaan yang tersebut. Ingat-ingat ini. Allah bukan sinar. Hati-hati ketika berzikir, jangan sampai difikirkan atau dibayangkan bahwa Allah sebagai sinar gemerlapan. Nauzubillah. Kalau ada orang ketika berzikir walaupun ribuan kali zikirnya, bahkan dia mengucapkan tahlil, tapi dalam keyakinannya Allah sebagai sinar gemerlapan, ini orang musyrik kafir, bukan orang muslim. Tidak bermanfaat zikirnya, tidak bermanfaat tahlilnya, rusak imannya. Nah, jadi wajib kita berkeyakinan, ini akidah tauhid. Allah yang menciptakan sinar, Allah yang menciptakan cahaya, maka Allah tidak sama dengan ciptaannya tersebut. Adapun salah satu nama Allah dalam Al-Asmaul Husna An-Nur, maka maknanya adalah yang maha memberi petunjuk iman, yang maha memberi petunjuk iman. Demikian ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas terhadap firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Kata beliau, nurus samawati wal ard yang dimaksud ai hadi ahli samawati wa ba'di ahli al-ard binuril iman. Artinya yang maha memberi petunjuk iman terhadap para penduduk langit, yaitu para malaikat
dan terhadap sebagian penduduk bumi, yaitu dari bangsa manusia dan jin. Nah, jadi jangan difahami bahwa nama Allah An-Nur, bahwa Allah sebagai sinar terang benderang gemerlapan. Nauzubillah. Ada kisah dusta lainnya terkait dengan Isra Mi'raj, dan ini berkembang di beberapa wilayah masyarakat kita. Disebutkan menurut cerita dusta ini bahwa ketika Rasulullah hendak naik makin tinggi lagi di atas langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut kisah dusta ini tidak sanggup naik, tersendat, macet, kurang lebih bahasa kita mungkin, tersendat, tidak bisa naik. Lalu kemudian saat itu menurut cerita dusta ini tampillah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian berkatalah kepada Rasulullah Syekh Abdul Qadir ini, wahai Rasulullah, pijakan kakimu di pundakku, aku akan mendorongmu naik ke atas. Nauzubillah. Ini cerita dusta, tidak ada dasarnya. Nauzubillah. Syekh Abdul Qadir belum dilahirkan. Itu kapan adanya Syekh Abdul Qadir? Bahkan kalaupun dikatakan itu adalah cahayanya atau ruhnya yang kelak akan diberikan kepada Syekh Abdul Qadir nanti, tetap saja itu memberikan pemahaman bahwa Syekh Abdul Qadir lebih tinggi derajatnya dibanding Rasulullah. Nauzubillah. Itu cerita dusta, tidak benar. Kalau kemudian ada di beberapa kitab, jangan dibenarkan. Atau dikutip di dalam buku-buku terjemahan, jangan dibenarkan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik hingga sampai ke tempat yang mulia. Di tempat tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah dengan hatinya, juga mendapatkan wahyu dari Allah atau mendengar kalam zat Allah, yang diantaranya adalah perintah salat terhadap umatnya. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian turun ke langit ketujuh, kemudian ke langit keenam. Di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berkata kepada Rasulullah, kembalilah ke Tuhanmu. Ini makna harfiah. Di dalam hadis disebutkan irji' ila rabbik. Makna harfiahnya kembalilah ke Tuhanmu. Sal rabbaka takhfif. Mintalah kepada Tuhanmu supaya diringankan bagi umatmu perintah salat. Oleh karena permulaan perintah salat adalah 50 waktu. Nah, perkataan Nabi Musa alaihi salam yang mengatakan kembalilah ke Tuhanmu bukan berarti kembali ke tempat di mana Allah berada pada tempat tersebut. Nauzubillah. Tapi yang dimaksud kembalilah ke tempat di mana engkau mendapatkan wahyu dari Tuhan. Lalu di sana berdoalah engkau, minta kepada Allah supaya diringankan bagi umatmu. Nah, demikian hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Ini disebutkan dalam hadis. Maka kemudian Rasulullah kembali naik. Itu pulang pergi bolak-balik antara tempat Rasulullah di mana beliau mendapat wahyu dengan Nabi Musa berulang-ulang. Masih kurang, naik lagi. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Hingga kemudian ditetapkanlah 5 waktu. Dari semula 50 waktu. Nah, para ulama menjelaskan sebenarnya Nabi Musa alaihi salam punya jasa besar bagi kita sebagai umatnya, umat Rasulullah dalam hal ini. Kalau bukan karena Nabi Musa, 50 waktu kita salat. 5 waktu aja banyak yang pada bolong. Nggak kebayang kalau 50 waktu bagaimana itu. Masya Allah. Sekaligus ini berikan penjelasan
bahwa para nabi Allah, walaupun alam kita dengan mereka berbeda. Tadi sudah kita jelaskan bahwa para nabi hidup di kubur mereka masing-masing, tapi alam kita dengan mereka berbeda. Tapi demikian mereka dapat memberikan manfaat bagi kita. Boleh kita mengatakan seperti itu. Para nabi Allah yang sudah meninggal, para wali Allah yang sudah meninggal, kita katakan mereka memberikan manfaat bagi kita. Jelas itu memberikan manfaat. Tidak boleh dikatakan musyrik. Nauzubillah. Sebagaimana kita mengatakan obat bermanfaat, apalagi para nabi Allah jauh lebih mulia daripada obat. Apalagi para wali Allah jauh lebih mulia daripada obat. Dan mereka para nabi Allah, para wali Allah adalah wasilah-wasilah kita kepada Allah. Bagaimana Nabi Musa dalam hal ini memberikan manfaat besar bagi kita umat Rasulullah ini. Yang kalau bukan karena beliau, sholat kita 50 waktu. Masya Allah. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita bahwa para nabi Allah sebagaimana hidupnya mereka atau ketika hidupnya mereka jelas memberikan manfaat bagi umat manusia ini, bahkan setelah wafat pun mereka memberikan manfaat bagi umat manusia ini. Kenabian mereka dengan wafat mereka tidak kemudian terputus. Demikian pula para wali Allah, mereka yang telah mencapai derajat kewalian di masa hidupnya lalu wafat, dengan wafatnya tidak kemudian kewaliannya terputus. Karena itulah Rasulullah dalam hadis mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Tuhdisuna wa yuhdatsu lakum. Fa in ra'aitu khairan hamidtullaha 'alaihi wa in ra'aitu syarran istaghfartu lakum. Atau kama qala Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, hidupku menjadi kebaikan bagi kalian dan bahkan wafatku juga menjadi kebaikan bagi kalian. Rasulullah katakan gitu. Apa itu? Wafatnya Rasulullah menjadikan kebaikan bagi kita. Kata Rasulullah, kalian membuat perbuatan-perbuatan yang kalian rintis, perbuatan-perbuatan itu sendiri, atau kalian kerjakan perbuatan-perbuatan itu, kalau saya mendapat laporan, fa'in ra'aitu khairan hamidullah alaihi, kalau saya melihat dari perbuatan kalian yang dimaksud dilaporkan oleh para malaikat dari umatnya ini, jadi ada laporannya. Salam, setiap salam yang kita ucapkan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fulan bin fulan di Ciledug, Masjid Al-Madinah, salam kepadamu wahai Rasul, sampaikan oleh malaikat. Kata Rasul dalam hadis ini, kalian berbuat perbuatan yang baik-baik, hamidullah alaihi, aku memuji Allah, itulah yang aku harapkan. Wa in ra'aitu syarran istaghfartu lakum, tapi kalau aku mendapatkan laporan dibawa oleh malaikat, si fulan berbuat maksiat ini, istaghfartu lakum, aku memohonkan ampunan kepada Allah bagi kalian. Kebaikan bagi kita. Nah, inilah maka para ulama kita sepakat tentang adanya kebolehan di dalam syariat kita ini apa yang disebut dengan at-tawassul. Tawassul itu artinya talabul wasilah, mencari wasilah. Sebagaimana juga disyariatkan dalam ajaran Rasulullah ini adalah at-tabarruk, mencari berkah. At-tabarruk, mencari berkah. Dan jalan untuk mencari berkah itu ada sangat banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma waffiqna waffiq ahlana lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma hassin a'malana wa akhtim bis salihati a'malana.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ومولانا محمد الحمد لله رب العالمين. Kalau punya umur minggu depan kita lanjut. Ini masih bersambung ini. Masih panjang. Oh, ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal amal.